50-50. Memahami organisasi dengan kekhasan Indonesia. Ditinjau dari 4 perspektif organisasi: human capital, kepemimpinan, budaya perusahaan, dan pengelolaan pengetahuan. 4. Inspiring knowledge-driven organization, pengelolaan pengetahuan. Artikel 19, arus balik dan pengelolaan pengetahuan. Sebuah masterpiece karya Pramudia Anantatur yang begitu menginspirasi penulis, yang berjudul Arus Balik, menceritakan kisah kerajaan-kerajaan yang berdiri setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit. Dikisahkan, Kerajaan Majapahit yang semula merupakan kerajaan maritim, di mana armada lautnya menguasai perairan seluruh Nusantara dan bahkan mencakup seluruh ASEAN. Namun setelah keruntuhannya, Majapahit telah berpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, di mana perekonomiannya berbasis agraris dan berorientasi pada perdagangan regional dan internasional. Gaya bertutur yang mengalir dan kemudian membawa pembaca untuk menyusuri masa silam. Cerita setebal 760 halaman ini dibumbui oleh kerinduan para tokoh cerita akan kebangkitan kembali Kerajaan Majapahit di tengah-tengah keterpurukan yang dialami kerajaan-kerajaan kecil yang akan menghadapi musuh dari luar, yakni bangsa Portugis dan Spanyol pada masa itu. Namun, bobroknya pemerintahan pada zaman itu, seperti kentalnya semangat KKN di dalam struktur pemerintahan kerajaan, sikap asal paduka Raja Senang, pejabat kerajaan, hingga maraknya pemberontakan di pedalaman, semakin memperlemah kerajaan, hingga akhirnya terjajah oleh bangsa asing. Inilah yang menjadi ironi pahit suatu kerajaan kecil di pesisir lautan Jawa. Benang merah arus balik dengan pengelolaan pengetahuan. Pembaca yang budiman, apa yang menjadi benang merah cerita masa lalu dengan masa sekarang ada pada tantangan pengelolaan pengetahuan. Kisah arus balik ini telah membuka mata hati penulis bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu menguasai teknologi, senantiasa berinovasi di dalam mempertahankan wilayah, dan bahkan meluaskan pengaruh. Itulah bangsa yang berkarakter kuat dan pantang menyerah oleh keadaan. Ilmu pembuatan kapal, senjata bermesiu, strategi perang di laut, serta karya cipta yang berasal dari leluhur tak lagi dipraktekkan, dituturkan, dan dilestarikan kepada penerusnya. Malahan secara perlahan, namun pasti, warisan adiluhung tersebut dimusnahkan dan tergantikan oleh hal-hal yang bersifat kesementaraan, yang dibawa oleh penguasa korup yang tidak berpikir jangka panjang, miskin wawasan, berorientasi profit, serta membunuh inovasi dan daya cipta generasi tunas bangsa secara perlahan. Ya, berkaca dari novel Arus Balik, pasang surut kekaisaran, dinasti, kerajaan, bangsa, atau organisasi ternyata sangat ditentukan oleh perilaku orang-orang yang hidup di dalamnya dalam hal menjaga pengetahuan yang ada. Artinya, dalam perspektif yang lebih sempit, kekuatan suatu organisasi tidaklah terletak pada teknologi yang terinstal di dalam komputer atau informasi yang terarsip. Tidak juga ditentukan oleh seberapa besar database yang dimiliki perusahaan, jumlah byte piranti penyimpanan data, atau bahkan oleh kecanggihan prosesor komputer. Namun lebih kepada bagaimana orang-orang di dalam organisasi menggunakan data, informasi, dan pengetahuan yang tersebar di dalam organisasi. Melestarikan pengetahuan. Kehilangan orang-orang yang ahli di dalam organisasi sesungguhnya merupakan kerugian yang sangat besar. Akan lebih rugi lagi jika orang-orang yang nyata-nyata bekerja, namun masih eksis di dalam organisasi, tidak lagi mempraktekkan pengetahuan, atau bahkan mentransfer pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan yang sebetulnya hidup di dalam organisasi tanpa sempat diaplikasikan atau ditransfer secara maksimal, sungguh merupakan suatu kesia-siaan. Dalam dunia pengelolaan pengetahuan, terdapat 3 definisi yang harus dipahami, yakni
1. Data. 2. Informasi. Dan 3. Pengetahuan itu sendiri. Lalu apa perbedaan data, informasi, dan pengetahuan? Data adalah fakta, arsip, catatan kejadian, atau lembaran lontar di dalam suatu kitab pada beberapa abad silam. Sedangkan informasi adalah pesan dalam bentuk dokumen atau audio seperti nyanyian atau tutur para leluhur. Sedangkan pengetahuan ada pada orang yang telah memiliki pengalaman dan pendidikan terhadap subjek tertentu. Informasi dan data yang telah diolah dan dipraktekkan, perwujudannya direpresentasikan oleh karya cipta manusia dan inovasi tiada henti. Di dalam organisasi, pengetahuan semacam ini sangatlah pragmatis sifatnya, sehingga hal inilah yang menyebabkan pengetahuan menjadi sangat berharga dan bahkan sangat sulit untuk dikelola. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan adalah aliran fluida di mana unsur-unsurnya adalah pengalaman, nilai, informasi kontekstual, dan wawasan sang ahli yang memberikan cara berpikir guna mengevaluasi dan menggunakan pengalaman yang baru didapatnya, serta informasi. Pengetahuan tidak hanya terdapat pada dokumen atau arsip, namun juga di dalam rutinitas, proses, praktik, dan nilai dalam suatu organisasi. Sehingga, untuk melestarikan pengetahuan, dibutuhkan keahlian si pemilik pengetahuan dalam menurunkan pengetahuan dan sistem di dalam perusahaan yang memastikan jajaran perusahaan menerima dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Namun, tanpa nilai-nilai yang solid di dalam organisasi, seperti budaya belajar dan memelihara lingkungan yang senantiasa melakukan sharing pengetahuan, komitmen, serta dukungan manajemen, guna memaksimalkan modal intelektual perorangan, mengeksplorasi pengetahuan terhadap pelanggan, menggunakan pengetahuan guna menciptakan nilai tambah barang dan jasa, dan kepercayaan di antara jajaran perusahaan untuk senantiasa menerima dan memberi pengetahuan yang dimiliki, tentunya tidak akan menumbuh kembangkan pengelolaan pengetahuan. Penutup. Akhir kata, dari pemaparan di atas, strategi yang dieksekusi untuk tegaknya pengelolaan pengetahuan akan bekerja secara efektif dalam mencegah terjadinya penuaan organisasi yang direpresentasikan oleh kemunduran talent, inovasi, dan penciptaan nilai tambah. Sehingga, bukannya tidak mungkin organisasi yang semula kecil kemudian akan merajai bisnis bak jayanya Kerajaan Majapahit. Semoga